Tapi saya sebenarnya ingin memberikan kepada publik itu bahwa oke, tidak ada yang sempurna, oke saya bisa gagal, oke saya bisa keliru, tapi saya tanggung jawab. Saya selesaikan ini dan saya bekerja dengan seperti ini dan saya tunjukkan pada Anda. Betul. Justru detail ini perlu disampaikan kepada mereka yang jangan-jangan publik hanya melihat, oh jadi selama ini sedetail itu toh. Ya ini pertanyaan instan yang ditunggu-tunggu dan pasti wow, ya. Biarkan itu menjadi misterinya. Maksudnya gini, pakai perasaan itu ya, kalau kamu ketemu warga, saya mencoba menerjemahkan ya, apa perintah ibu itu, ya jangan sok mewah-mewahan. Pesan moralnya itu ya, yang disampaikan ya. Oke. Udah ketemu masyarakat, pengamanannya ketat, ada kemewahan yang ditunjukkan, udah gitu nggak bantu lagi. Oke. Maksud saya sebenarnya apa di balik makna itu? Ya kita sosialisasikan. Ini agenda bersama untuk bangsa. Yang dipindah itu bukan gedungnya, paradigmanya. Sesuatu mimpi besar dengan segala argumentasi yang sudah pernah dibicarakan. Kalau saya boleh sebut itu sebuah naskah akademis yang sudah beres, dan hari ini hanya butuh ketok eksekusi dengan segala problemnya. Maka apa? Wajib IKN berlanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan PPI Room dengan saya Ade Santo. Tribuners, 1 tahun lagi kita akan memasuki pemilu 2024 dan hasil survei Kompas Gramedia bahwa masyarakat mengunggulkan sebelah tokoh, dan tokoh yang diunggulkan oleh masyarakat saat ini mengerucut ke 3 nama. Ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tanggal 25 Januari hingga 4 Februari 2023, hasil survei Kompas memperlihatkan bahwa elektabilitas Ganjar dengan Pak Prabowo dan Pak Anies semakin lebar jaraknya. Dan tentu saja ini raihan yang kita tidak duga-duga, karena di Oktober 2022 ketiga tokoh ini elektabilitasnya berhimpitan. Tapi survei Kompas kali ini memperlihatkan rentang elektabilitas antara Pak Ganjar dengan Pak Anies sekitar 20,4%. Lalu Pak Ganjar dengan Pak Prabowo rentang selisihnya sekitar 13,4%. Dan hari ini, Tribuners, kita kedatangan tamu hebat langsung dari Jawa Tengah, Gubernur Jawa Tengah Indonesia, yaitu ada Pak Ganjar Pranowo. Pak Ganjar, selamat datang di Balikpapan ya. Terima kasih. Dan Mas Tribuner. Mas Tribuner. Dan ini kedatangannya keberapa kali Balikpapan? Berkali-kali ya. Saya sejak masih DPR dulu sering kunjungan juga ke sini. Ya, beberapa waktu menjadi gubernur juga acara gubernur, acara dengan presiden. IKN. Oh, yang itu ya. Kendi ya. Oke. Pernah kampanye juga sih untuk wali kota Balikpapan. Oh, iya. Jadi sini sudah nggak asing sebenarnya ya. Iya. Dan daerah ini juga pernah menikmati sekitar daerah ini. Keren. Ada perbandingannya nggak dari Bapak yang pertama kali datang hingga saat ini? Kalau perbandingan dalam arti suasana tidak banyak berubah. Tapi mungkin yang kelihatan adalah nuansa. Kalau kita ngelihat masyarakat tuh ngumpul di sini rasanya seneng. Mereka ini menjadi tempat destinasi yang dugaan saya menjadi pilihan yang menarik oleh masyarakat Balikpapan. Dugaan saya loh. Tempat makannya enak, tempat ngopinya enak gitu. Pak Ganjar kembali ke survei Kompas. Nah, kita kembali ke laptop ini kan. Yang dinanti-nanti masyarakat gitu. Gimana Bapak memandang atau menilai hasil survei Kompas bahwa elektabilitas Bapak dengan sejumlah tokoh 3 orang ini atau 2 orang ini semakin melebar?
biasa aja, Mas. Tidak ada yang mau yang dari itu ya. Oke. Tidak ada yang mau. Satu, saya ini politisi, saya anggota PDI Perjuangan. Kami di partai itu sudah punya aturan, maka itu menjadi sesuatu yang biasa. Di beberapa kesempatan kita ngobrol seperti ini, saya sampaikan. Satu, internal dulu. Internal kami itu kalau soal keputusan capres, itu sudah diserahkan pada Ketua Umum Bu Mega, internalnya. Kedua, ada fakta konstitusi. Fakta konstitusi itu apa? Fakta konstitusi itu ya yang menentukan adalah partai. Yes. Beda kan sama kepala daerah ya? Kepala daerah boleh dong independen atau perorangan ya? Boleh. Nah, pada saat itulah kemudian kesadaran mesti dibangun dan disampaikan pada masyarakat. Kasih dong kesempatan pada partai politik untuk negosiasi. Jadi memandang surveinya buat saya biasa. Nah, survei itu sendiri buat saya adalah realitas sosiologis. Masyarakat ditanya, jawabnya itu begitu. Dan ini pasti akan dipakai sebagai satu pedoman lah buat partai untuk menentukan. Nah, sebagai kader tentu saja tugas utama saya masih jadi gubernur, mesti membereskan beberapa persoalan. Inflasi masih harus dikendalikan karena ekonomi dunia lagi seperti ini. Kemarin masalah beras dan minyak goreng loh muncul lagi. Itu menjadi kontributor inflasi. Untuk ketahanan pangan, kami masih dikasih PR penurunan angka kemiskinan dan stunting. Ini yang menjadi PR itu lebih utama. Ya meskipun di other side itu sebagai kader ya mesti siap dengan segala kondisi cuaca yang ada kan. Itu jadi bagaimana dengan survei ini? Biasa saja. Saya akan membantah soal survei yang biasa aja bagi karena gini Pak Ganjar, Oktober, November, Desember, Januari, dan Februari 5 bulan. Saya nggak tanya apa pemikatnya. Oke, saya tanya apa yang telah Pak Ganjar lakukan sehingga masyarakat yang disurvei oleh Kompas terutama itu akhirnya menilai Pak Ganjar sebagai tokoh yang diunggulkan dalam pemilihan atau pemilu 2024. Saya mau tahu apa sih yang dilakukan Pak Ganjar dalam 5 bulan itu bisa memikat mereka gitu. Sekira jawaban yang paling eksak itu adalah ditanya ke masyarakat sebenarnya. Kenapa tertarik dengan saya? Apa yang saya lakukan? Sebenarnya tidak ada. Saya melakukan hal yang biasa-biasa saja selama ini. Dan kemudian orang mungkin melihat apakah orang melihat aktivitas saya di medsos, apakah orang melihat aktivitas saya di Jawa Tengah begitu. Karena memang faktanya saya pernah diperingatkan gitu ya, konsentrasi di Jawa Tengah lah. Oh siap, konsentrasi lah urusan pengentasan kemiskinan, siap. Ibu Ketua Umum ya? Dari bukan dari Pak Sekjen waktu itu komunikasi. Friend, dulu dong konsentrasi Jawa Tengah, siap bos. Mohon maaf kalau saya ada keliru, karena mungkin saya ngisi kuliah umum di mana dan sebagainya. Itu kesempatan saya bertemu dengan banyak orang. Dan pasti ketika bertemu ada dong orang menilai dan menilai jelek, benci, ngamuk, marah sampai akhirnya bully atau barangkali dia support, puji-puji dan menentukan sikap sehingga pada saat Kompas melakukan survei itu terscan di situ. Jadi apa yang dilakukan tidak banyak. Tapi ada pertanyaan yang muncul di medsos saya. Orang bertanya, Pak Ganjar, bagaimana kondisi penanganan banjir? Buktinya Anda nggak bisa apa-apa juga. Yang kemarin lah ya? Iya. Baru-baru ini ya? Saya bilang, ya banjir di mana-mana, tapi ini tanggung jawab saya. Dan kalau itu keliru, yang disalahkan harus saya. Harus saya. Dan Bapak pasang badan artinya di situ? Tidak hanya pasang badan, tapi saya pasang fakta juga. Saya pasang saya upload kan dipasang. Saya pasang juga. Ini yang kita kerjakan, ini seperti ini, kondisi seperti ini, maka kita lakukan A, B, C, D. Saya nggak tahu itu penting apa enggak. Tapi saya sebenarnya ingin memberikan kepada publik itu bahwa tidak ada yang sempurna, saya bisa gagal, saya bisa keliru, tapi saya tanggung jawab. Saya selesaikan ini dan saya bekerja dengan seperti ini dan saya tunjukkan pada Anda. Itu saya sampaikan. Sehingga dalam rasionalitas politik, sosial, harapan kita masyarakat juga tahu bahwa
kalau bahasa netizen apa? Junjunganmu, bapak pemimpinmu, bapak gubernur ini, even presiden ya, bupati wali kota siapapun atau pimpinan partai biasa saja. Ada bisa salah omong, bisa salah ngambil keputusan, tapi juga bisa sangat bermanfaat dan solutif. Nah, tinggal kacamata memandang itu. Apakah kemudian yang saya sampaikan di media, mainstream maupun sosial, di medsos saya dan seterusnya itu mempengaruhi? Saya tidak terlalu tahu begitu ya. Atau mungkin banyak tempat-tempat di Indonesia ini yang tiba-tiba muncul orang menggunakan kaos gambarnya Ganjar gitu. Oke. Saya nggak ngerti itu. Iya. Tadi saya lihat ada OMG, apa sih itu? OMG. Saya pikir oh my god. Oke. Setelah ketemu dia, ini apa OMG? Anu Pak, orang muda Ganjar. Siapa ini? Ini contohnya. Karena anak muda ya, Gen Z. Iya. Okay. Mereka itu terus kemudian mereka beraktivitas. Nah, itu yang ada di masyarakat. Yaitu mungkin yang mendapatkan stempel-stempel sebagai relawan. Yang dulu orang, wah ini yang bentuk Ganjar gitu. Ya mungkin ada sih relawan-relawan saya ingin bekerja. Tapi saya sampaikan pada mereka, sabar ya, ada proses konstitusi yang harus ada. Ya kami Pak Ganjar, kami hanya ingin mengkomunikasikan kepada masyarakat. Mungkin mereka juga berpartisipasi. Mungkin mereka juga yang mengenalkan kepada masyarakat sehingga hasil-hasil surveinya seperti itu. Pak Ganjar, saya mau tanya di mendalami soal Bapak mencoba memberikan fakta. Tadi kan tidak hanya pasang badan tapi juga memberikan fakta. Apa yang terlintas saat itu sehingga Bapak, ini saya perlu kasih tahu nih fakta-fakta sebenarnya melalui tadi media sosial ya. Waktu itu apa yang Bapak harus ada itu? Tidak cukup kuat kan media mainstream kita saat itu atau gimana? Enggak, media mainstream nggak kuat juga. Nggak kuat juga sekarang. Oke, wah ada kopinya nih. Nah, sambil makasih ya. Kita ini obrolan yang oke loh. Ini obrolan disuguh kopi. Siap. Ada kopi hitam, bukan punya saya. Ini untuk, karena ini kopi hitam punya kan? Bapak ya? Untuk yang rambutnya hitam. Oke. Siap, makasih Pak Ganjar. Siap. Oke. Nah, ini Vietnam Trip. Ya, ada susunya. Putih. Susu asli Indonesia enggak? Iya. Oh, susu asli. Nah, ini yang penting, Pak ya. Jadi gitu, Mas. Oke. Tadi nanya apa ya? Data, kenapa ditampilkan? Waktu saya ditugaskan oleh partai, oleh Bu Mega di Komisi 2, saya pernah ditugaskan juga untuk menjadi Ketua Pansus Undang-Undang Partai Politik. Saat itu masih Wakil Ketua Komisi ya? Oke. Ada fungsi partai politik di sana, agregasi, sumber rekrutmen kader, pendidikan politik, pendidikan politik. Maka ketika kita bicara pendidikan politik, saya sekarang menjadi praktisi karena menjadi pejabat publik, saya harus melayani dan saya harus membawa misi, misi pemerintahan yang dulu ada di misi program gitu ya, janji politik lah bahasa sekarang. Dan saya membawa visi partai, misi partai. Jadi perjuangan itu apa sih? Partainya wong cilik apa terjemahannya? Bela enggak? Ketika kita harus membela, belum tentu semua orang ketika kita membela itu pas. Maka ketika ada kasus yang lain kemudian, buktinya Pak Ganjar nggak membela wong cilik begitu. Nah, kami mencoba untuk menunjukkan pada sisi yang lain. Karena tidak mungkin 100% dong kita kerjakan. Nah, apakah kemudian menjadi penting? Karena sekarang di dunia media sendiri pun sedang terjadi disrupsi kan. Yang mainstream kan sekarang lagi berpindah nih, cetak ke online, itu enggak sih? Online media sosial, hampir semua punya kan. Nah, saya kemudian juga menggunakan itu sehingga kita race nih balapan. Apakah masih penting? Karena publik harus tahu sebanyak-banyaknya. Sedetail itu perlu masyarakat tahu. Betul. Justru detail ini perlu disampaikan kepada mereka, yang jangan-jangan publik hanya melihat, jadi selama ini sedetail itu toh. Sehingga ya wajar saja kalau semua orang kita bisa melakukan. Ya wajar saja perlu koordinasi. Ya wajar saja kalau perlu waktu. Ya wajar saja kalau perlu biaya tinggi. Ini nanti punya turunan banyak ketika kemudian semua orang mengakses. Tapi sekali lagi, Bung, tidak semuanya orang selalu bisa menerima itu. Tapi saya nggak akan bosan.
Tak kasih. Pak Ganjar banjir, saya tanggung jawab. Oke. Ini yang kita kerjakan. Oke. Pak Ganjar hanya gundul, baik itu akan kita kerjakan. Oke. Harusnya Anda cegah, ya sebenarnya saya ingin mencegah sih, saya ingin banyak melarang. Tapi kalau terlalu banyak larangan, Anda juga tidak akan nyaman hidup di Republik ini. Betul. Itu kenapa penting untuk kita lakukan, tapi yang kedua juga kenapa penting untuk kita detailkan agar itu menjadi pendidikan politik. Ya, Pak Ganjar, ini kembali lagi ke survei ya Pak ya. Oke. Kalau nalar politik Pak ya, atau bahasanya perhitungan atau kalkulasi politik, dengan survei Kompas tadi, dengan posisi Pak Ganjar yang bagi kami itu wow, karena sudah dalam 5 bulan elektabilitas melebar agak jauh. Nalar politik harus sepatutnya kalau ingin PDIP hat-trick tentu memilih Pak Ganjar, tapi kan kemudian PDIP punya kalkulasi politik. Betul. Bahkan Presiden juga bilang ke Ibu waktu ulang tahunnya ke-50 di Kemayoran, jangan gerasa-gerusu, dan Pak Jokowi juga bilang Ibu punya seperti itu, punya kepemimpinan seperti itu. Pertanyaannya Pak Ganjar, ini yang dinanti-nanti orang sebenarnya. Kalau kemudian bukan Bapak yang dipilih, tapi orang lain yang kemungkinan menurut PDIP sebagai calon presiden terbaik dari versi PDIP. Ya, ini pertanyaan instan yang ditunggu-tunggu dan pasti. Wow, ini ya. Biarkan itu menjadi misterinya. Okay. Tapi kira-kira gini, kemarin saya diwawancarai wartawan juga. Leadnya itu, gitu. Umpama kemudian PDI Perjuangan memilih yang lain kan gitu. Betul. Berarti berapa persen itu peluangnya? 50 ya, dong? Di bawah 60 dong. Enggak dong 50. Ya 50, oke. Kalau PDI Perjuangan, kan milihnya gini, Ganjar atau tidak Ganjar? Ya. Kira-kira gitu ya? Ya. Maksudnya pertanyaan itu Ya. kan? Berarti kalau pilihannya tidak Ganjar kan 50%? Ya. Iya. Berarti separohnya adalah kemungkinan milih Ganjar. Ya. Maka kalau saya melihat, inilah proses yang sedang dilakukan oleh partai-partai, dan sampai hari ini belum loh partai-partai belum menentukan. Ya. Umpama ada sih satu partai sudah menentukan pilihannya. Ya. Oh, suaranya belum cukup, masih nyari teman. Ya. Ya, saya dengar-dengar sudah akan deklarasi satu lagi. Masih kurang lagi, masih butuh teman. PDI Perjuangan sudah punya golden ticket. Yes. Hanya satu kali saja. Ya. Maka itu ini menjadi proses yang sedang ditunggu, yang di awal tadi saya sampaikan. Serahin aja deh pada partai-partai. Saya ini orang partai, maka itu terjadi. Terjadi dalam konteks proses yang harus dilalui. Ya. Maka terjadi negosiasi, terjadi omongan kiri kanan, terjadi exercise, ya enggak ya. Maka kemudian kalau melihat seluruh berita yang muncul macam-macam, ini jadi nggak sih sama ini jadi nggak sih sama ini. PDI Perjuangan tentu lebih adem atau tidak gerusa-gerusu bahasanya Pak Jokowi. Dan ingat, Bu Mega itu saya catat omongannya itu betul-betul tidak gerusa-gerusu pada saat HUT. Satu, Ibu sampaikan, aku itu tidak akan menjerumuskan kalian masuk sumur. Oke. Itu kata kunci ya? Keyword kalau bahasa mungkin, tapi saya mencoba untuk tidak mendengarkan pidato Ibu. Kenapa? Saya ingin merasakan pidato Ibu. Apa yang Bapak rasakan dengan keyword pertama tadi? Bertanya kan gitu kan? Ibu pasti punya rasionalitasnya, Ibu pasti punya perhitungannya, Ibu pasti membuat kalkulasi jika maka. Hai anak-anakku, tenang aja. Ibumu tidak akan menjerumuskan kalian ke sumur. Semua trust. Ibu pasti hati-hati. Klop sama apa yang disampaikan Pak Jokowi, tidak gerusa-gerusu. Dan yang kedua, PDI Perjuangan akan mengusung calon dari kader sendiri. Iya, karena punya golden ticket. Yes. Iya dong. Ya. Dan itu yang ada. Maka kalau kita melihat keyword-keyword dari tadi yang disampaikan Ibu sangat rasional. Dan Ibu punya pengalaman soal ini. Ibu pernah maju pada saat kita menang PDI Perjuangan, tapi akhirnya kalah karena situasi politik di Senayan, sehingga Ibu menjadi wakil. Kemudian Ibu
masuk dalam pusaran politik yang luar biasa di Senayan, Ibu jadi presiden. Ibu pernah 2 kali running ya pada saat itu, di mana Ibu maju sendiri. Dan Ibu pernah memberikan rekomendasi 2 kali kepada Pak Jokowi, sehingga itu referensi yang buat kami para kader itu cukup, bahwa tidak gerusa-gerusu itu pasti akan dilakukan. Sehingga kalau dari sisi persentase, Mas Ganjar jika enggak, bagaimana? Jika itu adalah 50%, maka bisa Ibu menentukan orang lain, tapi jangan salah, Ibu juga bisa menentukan saya. Karena semua kader punya kesempatan yang sama. Ya umpama di PDIP ada Mbak Puan, juga pasti menjadi perhitungan. Kemarin di survei kader kami yang lain siapa ya? Bu Risma. Bu Risma. Ahok pernah muncul meskipun persentasenya juga berbeda-beda. Jadi kalau saya sebagai kader kok bangga ya, karena PDI Perjuangan kadernya banyak. Gak ada, kita tenang aja kasih Bu Mega ya. Jadi semua 50-50 gitu. Dan semua masih menunggu kebijaksanaannya Ibu Ketua Umum. Dan semua masih menunggu. Makanya belum ada partai yang solid betul-betul mewujudkan dalam bentuk tiket yang memenuhi suara minimum dan deklarasi, belum ada satupun. Semua masih nunggu intip-intipan kali ya. atau buat saya udah deh, kerja dulu deh baik-baik sebagai gubernur, sebagai ini begitu. Karena ada anggapan gini Pak Ganjar, ketika kemudian Ibu belum juga bahasanya segera memilih, kemudian kemarin kita dengar mania-manianya Pak Ganjar ini mulai undur diri. Nggak apa-apa. Itu bagi Pak Ganjar nggak masalah. Loh, saya itu tadi ditanya di awal kan, kenapa Pak Ganjar bisa begini? Kira-kira kenapa rasionalitasnya? Saya nggak tahu. Tapi bisa jadi karena partai kemudian saya suaranya bisa dipercaya, atau mungkin juga kontribusi para relawan. Bisa juga mungkin karena prestasi, atau mungkin karena kesukaan, macam-macam. Meskipun tidak semuanya juga suka. Nah, dari situlah kontribusi-kontribusi ini yang saya kira belum ada ya survei yang mengatakan kenapa mereka milih saya, karena apanya gitu. Mungkin nanti mungkin ini kita didengarkan oleh teman-teman Kompas ya. Kompas, kita survei berikutnya tanyain kenapa memilih seseorang atas alasan apa. Betul. Tingkat kejatuh cintaannya itu di mana kira-kira? Dan kemudian apa yang kemudian memikat, Pak? Pemikatnya apa gitu? Dan ini harus dijawabkan oleh survei Kompas selanjutnya. Begitu kan, Pak? Saya tanya lagi. Perintahkan dulu. Ini jurangnya dari perintahkan dulu. Pak Ganjar, menariknya gini, ketika Bapak bilang, oh ya sudah memang undur diri, tidak masalah artinya. Karena kan Pak Ganjar tetap pada konsisten untuk bekerja. Saya ingat Ibu Mega juga waktu itu berpesan di HUT ya Pak ya, agar kepala daerah tidur di rumah warga, kemudian bekerja di rumah warga. Mirip salah satunya mungkin kader PDIP juga di Banyuwangi Pak ya. Banyuwangi ya. Dan kalau boleh tahu, apa yang telah Bapak lakukan dengan amanah Ibu Ketua Umum ini? Nggak banyak sih. Saya dulu paling suka tidur di warga sebelum pandemi. Jadi sebenarnya yang disampaikan Ibu itu bukan barang baru. Itu cerita lama Ibu. Sebenarnya pesannya bukan tidur di rumah penduduk. Kalau kita mau merasakan itu, kamu mesti merasakan apa yang dirasakan rakyat. Denyut jantungnya. Dan itu caranya terserah. Tapi kalau boleh divisualkan oleh Ibu dengan briefing yang jelas, itu bahasanya gitu. Kamu tidur di sana. Itu sebenarnya kalau saya tuh udah jelek aja kena ke saya. Oh iya ya, kita kurang. Itu sebenarnya pesan kepada Bapak atau pesan menyeluruh? Semua, maka kepala daerah sudah berdiri kemarin. Iya. Gitu. Siapa yang itu? Yang kepala daerah. Tidur di tengah masyarakat itu mesti diterjemahkan, kamu mengerti perasaan masyarakat dan harus dibantu. Kalau saya menerjemahkan tidak hanya sekedar tidur, karena itu sebelum pandemi dulu, bahkan sejak periode 1, kami sudah melakukan itu. Maka apa yang disampaikan Ibu tepat. Dalam konteks aktivitas fisik, kita tidur di penduduk itu benar Mas. Ini pengalaman saya Mas. Apa pengalamannya Pak Idris? Ini bukan. Waktu tidur di rumah penduduk, saya besok mau tidur di desa itu, saya mau meresmikan ini, saya mau dialog ini, saya mau bahas ini, 3 aja yang dibahas, nggak banyak-banyak.
Judulnya kalau saya tidur itu ada orang yang menunggu. Judulnya Ngopi Bareng Mas Ganjar. Oke. Ngopi bareng itu apa? Kumpul sama penduduk, dia boleh tanya apapun, kita coba selesaikan hari itu. Jadi dinas saya bawa. Berapa dinas? Saya buat KTP nggak bisa. Ini ada bupati. Bu Bupati, Pak Bupati mana kepala dinasnya? Sini. Siapa namanya? Oke. Bisa selesai nggak? Siapa? Pasti siap lah, ada gubernurnya kan? Langsung mas ya kan? Pasti. Oke, siap nah gitu kan? Oke. Terus selesai? Enggak sih. Nomor teleponnya berapa? Tak diambil. Siapa? Nanti saya ambil. Enggak sekarang. Oke. Nah, setelah itu, begitu sudah selesai, saya minta difoto atau di video kirim ke saya. Salah satu contoh. Pak, anak saya nggak bisa sekolah, Pak. Sekolahnya di mana? SMA atau SMK. Oh, itu wilayah saya. Kalau dinas ini, catat. Dia besok. Segera laporkan. Lapor. Pak Gub, ternyata maaf Pak, itu dari keluarga tidak mampu. Kita bantu. Carikan beasiswa. Yang penting besok suruh sekolah dulu. Ternyata dia punya utang, beresi. Orang pasti mikir dananya dari mana. Itu udah kreatif. Mereka bisalah, ada yang dulu awalnya iuran. Ntar guru, nggak enak disuruh gubernur nih. Tapi saya tidak mau memberatkan kawan-kawan. Kalau berat nggak ada, Anda boleh minta saya. Saya nanti yang bayar. Maka sisi lain kemudian saya kembangkan Basnas. Jadi zakat infak sedekah kita kumpulkan, maka dalam hal mereka yang seperti ini kita selesaikan. Keluar dari rumah sakit nggak bisa bayar sekolah, usahanya macet, butuh pelatihan, maka bekerja sama dengan Basnas. Ini contoh sebenarnya yang perintah Ibu seperti itu. Ngopi bareng Mas Ganjar itu tahun berapa kalau awal-awal sejak saya periode pertama ya, oke. Dan sekarang masih berlanjut ngopi bareng? Sekarang ya setelah pandemi enggak. Oh, ngeteh berarti sekarang, bukan ngopi lagi. Air putih. Sekarang ya ini saya nggak ada acara itu, maka orang Pak lagi dong. Nah ini PPKM udah dibuka. Nah sekarang saya mulai terjun lagi. Mulai terjun lagi, mulai ke masyarakat lagi, mulai ngobrol lagi, sehingga perintah Ibu soal tidur di warga itu mesti diterjemahkan bahwa kita ngerti perasaan masyarakat, merespon. Dan ngerti itu gini, PD Perjuangan itu terkenanya partai sendal jepit. Oh, apa itu? Bukan wong cilik lagi, tapi sendal jepit? Wong cilik juga. Karena gitu. Wong cilik udah gak pakai sendal jepit lagi, gitu Mas Ganjar. Benar-benar udah naik kelas ya. Maksudnya gini, pakai perasaan itu ya, kalau kamu ketemu warga, saya mencoba menerjemahkan ya, apa perintah Ibu itu, ya jangan sok mewah-mewahan. Pesan moralnya itu ya, yang disampaikan ya. Udah ketemu masyarakat, pengamanannya ketat, ada kemewahan yang ditunjukkan, udah gitu nggak bantu lagi. Oke. Jadi tolonglah membantu gitu ya. Tolonglah bantu mereka. Spirit PDI Perjuangan itu gotong royong. Biasakan membantu, biasakan. Pak Ganjar, Mas Ganjar, ini adalah pilihan nasional PDIP untuk hat-trick sebenarnya, atau hanya untuk mencari simpati? Yang mana? Yang tadi, pilihan untuk ngopi bareng, tidur kemudian bekerja. Pada diri saya itu melekat banyak hal. Apa itu? Saya gubernur melayani masyarakat. Saya kader partai, mesti memenangkan partai, ya, harus mengambil hati masyarakat, tapi tidak terlalu banyak citra. Pencitraan itu boleh. Yang nggak boleh adalah kamu berbohong, nggak melakukan, tapi kamu citrakan. Diaplikasikan lagi ya. Dan itu bisa diukur kalau kemudian ada konsistensi dan ada evidence base yang dilakukan. Maka pertanyaan tadi bagus sekali. Apakah ini untuk hat-trick? Apakah untuk diri sendiri atau memenangkan partai? Sudah, semuanya itu jadi satu. Maka fungsi gubernur saya jalan melayani, fungsi partai saya mendapatkan simpati masyarakat, dan ujungnya, ya saya punya tanggung jawab moral untuk memenangkan partai. Kalau kalah repot Mas. Kita 10 tahun punya pengalaman kalah. Sudah dapat apa-apa, diam aja, ngomong nggak didengerin gitu kan? Iya. Nggak enak, tanya yang kalah-kalah itu. Iya. Dan sudah 10 tahun itu nggak enak betul ya? Makanya perlu hat-trick ya? Perlu hat-trick. Kalau itu hat-trick, kita bisa menata betul, kader makin banyak, yang berkualitas makin banyak, visi, ya, agenda-agenda partai bisa dimasukkan, dan itu akan settle. Kalau settle itu adalah sistem, maka cita-cita proklamasi, cita-cita Bung Karno, ya,
amanat penderitaan rakyatnya akan tercapai. Ya dong. Saya ketemu tadi pagi lari-lari, ya. Minum jamu ya? Minum jamu. Oke, saya lihat di Instagramnya Pak. Saya lari gitu, apa Bu gitu. Pak Ganjar ya? Bukan. Kamu mau minum jamu gitu. Iya nih Pak Ganjar. Lo kok sampai sini gitu? Oke. Wonogiri apa Sukoharjo? Gitu. Sukoharjo Pak, udah pasti Sukoharjo rakyat saya. Jamunya. Terus kita bisa ngobrol. Kira-kira seneng nggak dia? Minum jamu ya, minum jamu. Kita beli jamunya. Dia seneng banget. Aduh Pak, makasih. Kasihlah, bantulah dia, senenginlah dia. Kira-kira dengan itu ya? Orang itu kemudian akan bersimpati atau tidak, akan bisa merasakan atau tidak. Yang beda dengan gaya keprotokoleran yang ketat itu. Saya colek aja. Udah kita mau bareng. Kadang-kadang kita pakai kaos yang ada di partainya. Kaosnya bagus, boleh dibagi nggak? Boleh. Jadi ada teman-teman yang membuat kaos namanya Redmi, itu bagus. Desainnya itu nggak kelihatan partai banget gitu, tapi menyiratkan pesan-pesan gitu. Keren. Jadi pesan itu ada pesan moral ya, kata-kata itu ada pesan moral ya. Ada pesan moralnya, ada karakter partai tapi tidak nyolok. PD Perjuangan biasanya logo gitu, ini nggak kelihatan. Ada matanya aja, ada merdeka. Oh itu kan kuncinya. Ya. Terus ada macam-macam lah, anak-anak ini kreatif. Nah ternyata masyarakat kita kasih, Pak kaosnya bagus, mau nggak? Mau kasih. Kamu mau kaos ini nggak? Saya tawari, bukan, tak kasih kaos ya nggak? Kamu mau ini nggak? Mau nggak? Jadi ketika orang butuh itu bukan sekedar kita ngasih yang mungkin dia nggak perlu, jadi mereka berebut. Kemarin di sini aja saya pakai kaos I Love IKN. Ini Nusantara ya kan? Cuman saya makan di situ dipoto, kita buat pantun di situ. Menurutmu pantunnya apa? Pak bagi kaosnya dong gitu. Padahal kaosnya, sorry loh, kaos itu kita beli tidak mahal, dipakai juga agak panas, desain juga tidak terlalu bagus. Maaf ya untuk pembuatnya, mohon maaf. Beli di sini nggak Pak? Iya di sini. Tapi itu sekarang diminati, maka desainnya besok mesti bagus lagi. Contoh aja. Jadi kalau saya mengerjakan dalam paket sebagai kader, sebagai fungsi politik, fungsi jabatan publik bisa kita kemas jadi satu, maka asik. Dan ini target hat-trick-nya mesti melekat, embedded di kita. Pak, sebentar, ini saya mau rehat sebentar soal politik. Saya mau tadi dalemin tadi. I love IKN Nusantara. Pesan moral apa yang Bapak sampaikan? Lihat tadi Bapak bilang kata-kata itu juga penuh makna. Makna apa yang akan sampaikan Bapak lewat tadi kata-kata? Hari ini orang kalau ngomong IKN itu bertanya, jadi nggak ya? Satu. Dua, itu di mana sih? Itu gambar yang dipaparkan di banyak medsos dan sebagainya udah jadi kayak gitu. Jadi nggak ada yang tahu. Saya ngobrol dengan banyak orang di sini, loh kok mengeluh? Ada apa? Tidak bisa dong. Ini sebagai satu cita-cita, undang-undang sudah ada, Pak Jokowi berkali-kali menyampaikan, siapa yang mempromot ini? Branding, boom. Branding. Maka akhirnya semua orang ngomong. Tiba-tiba istri saya itu nggak pernah nanyain apa-apa, saya pakai kaos itu dan rame di medsos saya, dia baca sambil ketawa-ketawa gitu. Aku kok pengen ke sana ya? Istri belum pernah ke sini? Siapa? Istri ibu belum pernah lihat sampai ke IKN sana. Maksud saya sebenarnya apa di balik makna itu? Ya kita sosialisasikan. Ini agenda bersama untuk bangsa. Yang dipindah itu bukan gedungnya, paradigmanya. Yang dipindah itu pemerataannya. Yang dipindah itu adalah cara kerja nanti. Di sana nanti mobilnya listrik, akan paperless, semua smart city lah pokoknya. Smart city, smart area, smart government, semua akan dilakukan. Maka kita menyongsong sesuatu yang baru. Pak Jokowi itu pidatonya bagus sekali. Ini bukan sekedar ibu kota yang memindahkan fisik, tapi tadi dijelaskan. Dan ini adalah ibu kota yang belum pernah ada di dunia. Jadi kita melompat gitu. Loh, kalau cita-cita ini tinggi dan kita diem-diem aja, ketika datang orang marah, orang cuma ngomongin aja, ngerasani bahasa Jawanya, lebih banyak pada konotasi yang negatif. Kenapa kita tidak promote dari yang kecil aja? Nanti step berikutnya adalah menjelaskan fisiknya seperti ini,
sosialnya begini, ekonominya begini, pendidikan, kesehatan, serapan tenaga kerja, relasi kulturalnya dengan masyarakat adat, profesional, anak muda, perempuan, penyandang disabilitas, isu lingkungannya, isu energinya, isu sustainability-nya, isu pertahanannya, itu kan never ending untuk diskusi. Jangan-jangan Tribun bisa memulai untuk bekerjasama dengan otorita, mungkin dengan Kadin kemarin saya ngomong, dengan tokoh agama masyarakat, buat diskusi bulanan tentang IKN. Oh ada, kita tiap pekan namanya IKN Insight, podcast. Nanti saya undang. Itu udah ada sebenarnya. Ngomong-ngomong nggak ada yang nyambut, ternyata udah ada. Oke. Pak Ganjar, ini sudah ada. Pak Ganjar, ini saya mau tanya kenapa Pak Ganjar? Karena di kalangan kita sini jurnalis, bahwa kata-kata itu sebagai simbol, ini terkait juga ada revisi undang-undang IKN Pak ya, bahwa Pak Ganjar itu, mohon maaf kalau salah simbol-simbol ini, Pak Ganjar itu menyiratkan jaminan keberlangsungan IKN di masa depan. Saya loh cinta IKN, dan kemudian ada survei Kompas bahwa Bapak sebagai calon yang terunggulkan oleh di mata masyarakat, bahwa Bapak memberikan jaminan ke masyarakat. Saya sendiri cinta IKN, dan makna politiknya ya kemudian secara politis calon presiden yang mencintai IKN Nusantara. Itu makna politik yang kita tangkap dari simbol-simbol atau mungkin gestur, atau mungkin kalau ini sudah jelas ya kata-kata yang disyaratkan dari kaos Pak Ganjar. Apakah simbol atau makna yang kita dapat itu salah, atau memang karena gini Pak, ini ada perdebatan juga di terkait revisi undang-undang IKN soal jaminan keberlangsungan IKN. Ada bukan ada atau ada sejumlah orang mempertanyakan setelah Pak Jokowi tadi Bapak sempat bilang, akankah IKN ini berlanjut walaupun sudah ada undang-undang? Kan itu Pak. Apakah benar makna yang tadi disimbolkan oleh sejumlah teman di jurnalis sendiri Pak? Menurut saya siapapun presidennya nanti ya, kalau Anda tanya kepada saya, wajib melakukan, wajib melanjutkan. Oke. Karena ini bukan cerita soal mau tidak mau, suka nggak suka. Bung Karno sudah pernah punya konsep untuk memindahkan. Bung Karno yang pertama. Betul. Dan itu diulangi oleh Pak Jokowi. Gagal. Dulu Palangkaraya ya? Palangkaraya. 2. Pak Harto sudah memindahkan Jonggol, ingat ya? Betul. Rame. Pak SBY pernah statement aja, tapi lokasinya belum dibikin. Pak Jokowi eksekusi. Ya. Sesuatu mimpi besar dengan segala argumentasi yang sudah pernah dibicarakan, kalau saya boleh sebut itu sebuah naskah akademis yang sudah beres, dan hari ini hanya butuh ketok eksekusi dengan segala problemnya. Maka apa? Wajib IKN berlanjut. Apalagi udah dibingkai dengan undang-undang. Kalau orang hari ini ngomong, nanti saya tidak mau melanjutkan, tergantung situasinya bla bla bla. Sejak hari ini Anda sudah tidak jujur dari pikiran. Sejak hari ini. Kalau dia punya setting agenda dan tidak melanjutkan. Karena apa? Harusnya dia menolaknya hari ini dong. Betul. Kalau hari ini ngomong ya entahlah, nanti Anda tidak konsisten. Anda tidak berani statement di depan publik, Anda sebenarnya dukung apa enggak? Betul. Kalau saya bilang, dukung harus jadi untuk memastikan. Saya udah ngomong dengan Menteri Menpan RB, Pak Anas kemarin sudah disiapkan sekian belas ribu pertama yang akan disiapkan ke sana, fasilitas yang akan disiapkan seperti ini, ya. Nanti kalian bekerja ke sana. Saya ketemu dengan masyarakat, dengan kelompok dunia usaha. Oh ya, kita mesti berkontribusi sekarang. Ekosistem baru di sekitar sana mesti disiapkan, gitu kan. Militer mesti diajak bicara, gitu kan. Masyarakat ada juga diajak bicara dan sebagainya. Ini mesti disiapkan. Bahwa kita belum punya pengalaman, maka hari ini diskusinya menurut saya jauh lebih terbuka. Tapi tidak boleh mundur, harus jadi. Harusnya begitu Pak. Iya dong, harusnya dong. begitu, dan bahkan investor juga mempertanyakan jaminan keberlangsungan ini secara politik, betul kan gitu Pak? Karena ada investasi di situ, ada money di situ yang dikeluarkan oleh para investor. Pak Ganjar, ini mungkin yang tengah dinanti oleh teman-teman juga di Tribuners, sebagai wakil ketua, pernah menjabat wakil ketua komisi pemerintahan Pak ya? Ya. Menurut Pak Ganjar sendiri,
kira-kira adakah yang bisa membatalkan rencana besar kita saat ini untuk IKN Nusantara? Yang membatalkan ya niat politik aja. Niat politik? Iya. Oke. Kalau niat politik itu nanti mayoritas, dia kan bisa merubah. Oke. Maka saya katakan, hari ini ada nggak? Hari ini ada nggak Ya. partai, pimpinan, aktor yang bilang nggak setuju hari ini? Catat hari ini. Kan Ya. undang-undang udah jadi. Ya. Maka dalam diskursus, dalam diskusi kemarin, yang nggak setuju siapa? Catat hari ini. Dialah yang punya peluang pertama, kecuali orang itu akan ingkar janji. Oke. Kecuali nanti dia inkonsisten, dia merubah pikiran dan punya setting agenda lain. Tapi hari ini seperti itu yang terjadi. Catat aja hari ini. Oke. Maka publik, masyarakat harus tahu pada sikap-sikap itu. Maka kenapa kalau tadi saya bilang, oh ternyata Tribun ada tuh diskusinya, malah mingguan. Ini yang hari ini butuh dikapitalisasi, semua orang mesti tahu. Oke, Dan saya kira Tribun mesti menjadi penting. Ini perlu masuk Instagram Pak Ganjar kalau gitu. Oh, ini kasih ke saya. Oke ya, nanti dah Karena kemarin tempat-tempat saya ya. ketemu Satgas di Satgas IKN ini, saya ngobrol soal ini. Ya. Bung, sorry ya, tidak banyak orang tahu loh. Semua bicaranya fisik mulu loh. Ya. Tidak ada bagaimana membangun kota. Dikiranya membangun kota itu 5 tahun. No. Iya. Ini 20 tahun tuh minim. Iya. Bagaimana mempercepat itu Pak tadi, mempercepat bahwa IKN Nusantara itu memang harus dikampanyekan secara besar-besaran dan mungkin sudah menjadi darah dagingnya masyarakat Indonesia. Karena IKN bukan milik Kalimantan Timur saja kan Pak? Ini bagus. Betul kan? Ya, setuju saya. Betul kan? Dan ini adalah milik Indonesia. Bagaimana mengkampanyekan itu bahwa ini adalah milik Indonesia masa depan? Yang ngapain saya kemudian ketemu Satgas? Betul. Saya nanya kenapa harus ada obrolan, ternyata Tribun sudah punya. Saya punya tanggung jawab. Kawan-kawan di Papua punya tanggung jawab. Oke. Kawan-kawan di Jakarta punya tanggung jawab. Kita sudah teken semua. Kalau nggak mau bawa air dan tanah sebagai satu simbol saat itu dengan Pak Jokowi kita taruh di sana, ya tolaklah di situ. Oke. Kamu tidak mau. Tapi ketika kita mau, ya ayo kita ngomong. Jangan Anda mau di sini, di belakang Anda orang tidak bisa dipercaya. Oke. Maka kewajiban kasih ke saya. Oke. Apa kabarnya pohon pakemnya Pak Ganjar sebenarnya? Sudah ditengok belum pohon pakem ya Pak ya namanya? Yang pertama kali dibawa Pak Ganjar di IKN. Apa ya kalau nggak salah kepel. Kepel, oh ya. Kalau nggak salah. Pohon kepel itu sudah dilihat-lihat kah Pak? Belum. Oh belum ya. Sudah ada yang ngirimi Mas. Apa tuh? Jadi ada orang yang datang ke sana. Saya datang ke IKN. Ya. Ini ada tulisannya Pak Gubernur Jawa Tengah. Ini pohonnya dikirimi. Sudah setinggi apa Pak? Atau mati jangan-jangan? Alhamdulillah hidup. Hidup. Kalau mati segera diganti. Oke. Karena mungkin tanahnya dari tanah Gunung Tidar Pak ya. Oh enggak kan, Enggak ya, tanahnya karena itu enggak, tanahnya tanah- jadi satu. Oke. Tidak untuk yang tanaman ini, kalau Iya. tanah yang di sana kan sama. Tapi ada yang ngerawat. Sudah ada 3 atau 4 orang ya, ternyata tuh ada yang piknik ke sana loh. Oke. Pak, kami ke IKN Pak, ini pohon Bapak yang Bapak tanam Pak udah setinggi ini gitu. Oke. Bapak udah nilik belum Pak? Tilik Tilik. sana. Ada rencana tilik? Ada sih, tapi nanti kalau situasi kayak gini tilik-tilik ke sana, kalian ngomongnya aneh-aneh. Oh, oke. Ini omongan ini ya. Sambil dinikmati Pak kopinya. Ini kopinya mesti dinikmati dulu nih kalau Pak Ganjar. Jangan nanya tuh, Vietnam kopi ini mesti dirasakan dulu. Sebelum saya tanya di akhir pertanyaan saya. Silakan. Pak Ganjar, ini sebagai calon presiden yang diunggulkan oleh masyarakat berdasarkan survei Kompas. Nah, ini saya mesti garis berdasarkan survei Kompas. Perlukah capres mendeklarasikan dukung IKN Nusantara? Atau ya sudah, Bapak bilang kalau tidak dukung nyatakan saat itu juga biar kita tahu program Anda itu selama mungkin 5 tahun ke depan ya sudah, kita akan jelas itu. Perlu ke dia? Situasional ya. Siapa yang pengen tahu terhadap sikap itu? Buat saya tidak wajib. Oke. Tapi seandainya ini menjadi cita-cita bersama, maka itu bisa menjadi salah satu pertanyaan untuk menguji si calon itu. Betul. Siapapun dia. Dan untuk Pak Ganjar sudah jelas ya, I love IKN Nusantara. Atau nanti akan branding lagi Pak, kaos-kaos itu. Sebelum kita branding, kasih branding kopinya dulu. Oke. tos dulu. Kita tos ya. Oke, bismillah. Oke.
Ini sayangnya belum ada branding kopi IKN ya Pak ya. Tribun bikin ya. Siap. Pak Ganjar, ini nggak terasa sudah 1 jam. Ini pertanyaan terakhir ya Pak. Saya benar-benar terakhir. Ini benar-benar terakhir ini Pak. Ini yang dinanti soal politik Pak Ganjar sebenarnya mau tanya itu. Politik Ganjar ini, politik Pak Ganjar mungkin setelah Ini pertanyaan terakhir benar. Terakhir. Setelah Pak Ganjar mengakhiri periode sebagai gubernur, sama mirip seperti Anies Baswedan. Apakah akan tetap di partai politik? Kalau memang pilihannya nanti adalah bukan Bapak yang dipilih, atau akan seperti yang biasa dilakukan orang-orang, ya sudahlah sama keluarga, ya sudah saya kembali ke uang cilik bertani atau mungkin dan yang lain hal. Ya, Tribuners, tunggu jawabannya setelah September saya selesai dan kita akan wawancara lagi. Siap itu Tribuner, akhir kata dari Pak Ganjar Pranowo. Dan sekali lagi kita nantikan di bulan September 2023 tentunya Pak Ganjar ya. Dan terima kasih Pak Ganjar atas waktu dan sudah hadir di Balikpapan. Dan Tribuners, kita akhiri bincang kita di PPIP Room. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.